Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwan maupun akhwat yang hadir di Masjid At-Taqwa Parakan Mas Arca-Manik Bandung, rahimanallahu wa iyyakum, juga para pendengar dan pemirsa yang barangkali bergabung di Tarbiyah Sunnah Media pada saat ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semua. Pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini kita akan memasuki adab yang baru dari adab Islam, masih dalam huruf ha ya, atau kha ya sekarang ya, yaitu adab al-khuruj minal manzil. Sahih, adab keluar dari rumah ya. Tentu yang dimaksudkan keluar dari rumah ini keluar dari rumah tanpa ada masalah. Ya, sebab kalau keluar dari rumah ada masalah, biasanya yang dibawa bukan saja badan saja gitu kan, mungkin yang lain gitu ya. Maksud keluar dari rumah ini bukan kabur dari rumah ya. Bukan kabur dari rumah. Jadi bukan adab kabur dari rumah. So kalau kabur dari rumah berarti ada masalah gitu ya. Maka yang kita maksudkan adalah adab keluar dari rumah. So biasanya kalau orang kabur dari rumah itu adab-adab ini hilang. Enggak, kalau kabur dari rumah enggak pakai adab ya. Ya. Inda khurujil muslim min baiti, berkata penulis, ketika seorang muslim itu keluar dari rumahnya, maka disunnahkan baginya beradab dengan apa yang telah datang penjelasannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau keluar dari rumahnya. Fa min dzalika, di antaranya al-adabul awwal, yang pertama, salatu rak'ataini qabla khuruj minal bait. Salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Salat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Dan anak kira ini termasuk adab yang paling banyak kita tinggalkan. Ya. Kita sekarang kalau mau ngaji, ya ini memang bukan perkara yang wajib ya. Tapi ya kita mungkin hampir semua dari kita, hampir semua barangkali, tapi tidak semua. Mungkin ketika kita mau keluar dari rumah, mau pengajian sekarang, belum melakukan ini, belum melakukan sholat 2 rakaat di rumah. Atau ketika kita mau berangkat ke kantor, ke tempat kerja,
ke tempat usaha, mungkin ke pasar. Kalau misalnya dia petani ke sawah, kalau dia nelayan dia ke laut gitu kan. Kalau dia pegawai dia ke kantor, ke apakah kantor pemerintah atau swasta. Kalau dia pedagang dia ke pasar atau kemanapun. Ya, ini termasuk minas sunan al-mahjurah, termasuk sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Banyak dari kita adalah apa? Meninggalkan sholat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Jujur saja, saya jujur saja, kita banyak belum melakukan perbuatan ini. Apa sebab? Mungkin satu, kita memang belum paham ada hadis tentang hal itu. Sebab yang kedua, kita merasa ya ini bukan perkara yang wajib gitu kan, seperti itu. Ternyata ya, sholat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah ini memiliki pengaruh yang besar bagi kehidupan seorang muslim. Wa hadza mimma ya'simul insanu minaz jalal was-su' wal masaib. Ya, dia dapat melindungi seseorang dari ketergelinciran, was-su' dari keburukan, wal masaib dari musibah-musibah. Hal tersebut sebagaimana disabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharajta min manzilik fasalli rak'ataini tamna'anika makhrajas su' wa idza dakhalta ila manzilik fasalli rak'ataini tamna'anika madkhalas su'." Jika engkau keluar dari rumahmu, maka salatlah 2 rakaat. Maka 2 rakaat ini akan menghalangimu dari keburukan. Ketika keluar dari rumah, maka di sana, ya, di luar rumah kita, tentu keburukan itu tidak bisa kita deteksi kan. Apakah kadar keburukannya kecil, sedang, atau lebih besar daripada itu. Tapi 2 rakaat ini kata Rasulullah akan menjaga kita ketika kita berada di luar rumah dari berbagai macam keburukan yang ada. Dan ikhwan sekalian, perhatikan oleh kita, jangan kita bayangkan keburukan ini hanya menimpa fisik kita, harta kita, tapi juga keburukan dalam agama. Karena lapangnya umum, makhrajas su, keburukan, ya, keburukan yang ada, baik yang menimpa dunia kita ataupun keburukan yang menimpa agama kita. Salat 2 rakaat ini insya Allah mudah-mudahan dapat menjaga kita dari keburukan kesyirikan, keburukan kebid'ahan, keburukan berbagai macam kemaksiatan, termasuk keburukan yang menimpa dunia kita, yang menimpa tubuh kita, yang menimpa harta kita, kendaraan kita, keluarga kita. Allah lindungi dengan izin Allah Ta'ala dengan 2 rakaat yang kita lakukan sebelum keluar dari rumah. Jadi kita harus jeli memandang sebuah hadis. Sebab bisa jadi ketika kita berbincang 2 rakaat ini menghalangi kita, menjaga kita dari berbagai macam keburukan, seolah-olah keburukan dunia saja. Ya, karena lafadznya umum, bahkan ini menjaga kita dari keburukan yang menimpa agama kita. Kira-kira ini 2 rakaat pantas nggak kita perjuangkan? Bukan sangat pantas, bukan saja pantas, bahkan sangat pantas. Melihat besarnya keutamaan sholat 2 rakaat ini, Allah akan menjaga kita dari keburukan dunia dan agama kita. Ya, maka kita sebenarnya tidak punya alasan untuk tidak memberikan perhatian besar pada amalan yang seperti ini. Ya enggak? Kalau sebuah perusahaan yang maju gitu ya, yang dia tahu di dalam perusahaannya ini, ya, ada sesuatu, ada bahkan banyak harta perusahaan, aset-aset perusahaan yang harus mereka jaga, maka mereka berani membayar dengan harga yang mahal untuk apa? Untuk menyewa atau menggaji security yang profesional. Betul tidak? Rela membayar dengan harga mahal, ya, membeli atau menyewa sistem pengamanan, security system, agar aset-aset perusahaannya terjaga dengan baik. Betul tidak? Nah sekarang
Ya, kita tahu bahwasanya dunia dan agama kita ini lebih mahal daripada aset perusahaan. Dan Rasulullah SAW hanya memberikan amalan sederhana. Apa itu? Sholat 2 rakaat di rumah sebelum keluar dari rumah. Tapi ini mungkin ya Masya Allah. Dengan kita mengkaji ini kita jadi faham. Mungkin selama ini termasuk anak sendiri gitu kan. Ketika kita belum belajar ada seperti ini. Paling tidak ilmunya kita belum tahu ternyata. Inilah di antara fadilah ilmu. Di antara fadilah ilmu apa? Kita bisa meningkatkan kebaikan-kebaikan karena kita tahu keutamaannya. Mengapa kita meninggalkan melaksanakan sebuah amalan? Mungkin kita tidak tahu ada ilmunya dan besarnya keutamaan dari amalan tersebut. Betul atau tidak? Iya kan? Wa idza dakhalta ila manzilika, demikian pula ketika engkau masuk ke dalam rumahmu, fashalli rak'atain, maka salatlah 2 rakaat. Tadi kan berangkat ke kantor, berangkat ke pasar, berangkat ke laut, berangkat ke sawah. Maka ada pulangnya kan? Nah, pulang juga ketika sampai di rumah kita sholat 2 rakaat. Ya. Fatamna'anika madkhal su, maka ya sholat 2 rakaat ini akan menghalangi dirimu dari keburukan-keburukan yang ada di dalam rumah. Masya Allah. Luar biasa. Maka nanti ketika kita membahas adab dukhul ya ilal bait atau adab dukhul bait, adab masuk rumah, maka diantaranya apa? Salat 2 rakaat ketika sampai di rumah. Dan anak kira ini pun termasuk apa? Termasuk amalan-amalan yang banyak kita tinggalkan. Saya mah jujur begitu. Entah kalau antum ya mungkin lebih jujur ya begitu. Ini adab yang pertama. Al-adabus tsani, adab yang kedua adalah zikrullah ta'ala bima sabata 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir kepada Allah dengan zikir yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza kharaja min baitihi, adalah beliau ketika keluar dari rumahnya, beliau berkata, Bismillahi tawakkaltu Allah. Dengan memohon pertolongan dari Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inna na'udhu bika min an nazilla au nidilla au naslima au nutlama au najhalu au yujhala alaina. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari ketergelinciran, dari kesesatan, dari mendolimi atau dizalimi. Ya. Dan berlindung dari melakukan kebodohan atau dibodohi, ditipu. Baik ditipu dalam masalah dunia ataupun dalam masalah agama. Berlindung dari kezaliman, baik berbuat zalim, mendolimi manusia atau dizalimi orang lain. Ya. Berlindung dari kesesatan, penyimpangan. Ya. Berlindung dari ketergelinciran. Ya. Ketergelinciran ini berkenaan dengan masalah syahwat. Kesesatan berkenaan masalah syubhat. Ya, ketergelinciran kita dari syahwat kita, kesesatan kita dari syubhat. Ya, berlindung kepada Allah dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Ya, ketika kita keluar dari rumah, gitu kan, yang pertama kali yang kita hadapi, ya, yang perlu kita berlindung kepada Allah adalah fitnah syahwat, itu ya, terutama bagi laki-laki.
Kalau dari rumah itu, fitnah syahwat sudah dimulai. Mata mulai seperti lalat, sehingga menjadi jelalatan. Kalau yang dilihatnya banyak, maka menjadi tawon, jadi ketawonan. Ya enggak? Gitu. Jadi fitnah syahwat mulai muncul di situ. Bertemu dengan orang lain, banyak orang, atau mungkin sekarang banyaknya informasi-informasi yang beredar di tangan kita melalui gadget yang kita miliki. Ya, syubhat pun juga mulai masuk. Maka betapa berdoa berlindung kepada Allah dari fitnah syahwat dan fitnah syubhat ini sangat-sangat kita butuhkan, terlebih di zaman milenial ini gitu ya. Gak tahu istilahnya suka berubah-ubah. Zaman sekarang, zaman now, zaman milenial, entah apalagi kata-kata yang istilah yang akan berubah. Padahal ada kesamaan. Ya, tetap saja yang bertambahnya adalah keburukan. Karena kata Nabi SAW dari sahabat Ibnu Abbas, la ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu syarran min qablihi. Tidak datang suatu era, suatu masa, satu zaman kecuali zaman sesudahnya itu lebih buruk daripada zaman sebelumnya. Dulu kita nggak pernah mendengar istilah LGBT. Kemudian kita berkenalan dengan istilah dengan LGBT. Bertambah lagi, bukan saja berkenalan, istilah itu mulai populer, bahkan sudah mulai didukung dengan dukungan-dukungan. Bertambah tidak? Bertambah. Kerasa kan bertambahnya. Keburukan semakin bertambah. Ya. Merajalela dan meratulela. Ikhwas sekalian, bila kita jeli memandang doa ini, doa yang sangat luar biasa ya. Kalau kita kaitkan dengan tauhid dan akidah. Ya, ketika kita keluar dari rumah, yang pertama kali yang harus kita lakukan adalah kita harus serahkan semua urusan kita di luar rumah itu kepada Allah Jalla wa'ala. Bismillah. Melalui pertolongan kepada Allah, aku serahkan semua ini kepadamu ya Allah. Ini mana tawakal tu Allah. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita untuk sholat 2 rakaat agar kita terlindung dari keburukan dalam rumah kita, padahal rumah kita itu rumah yang ruang lingkup wilayahnya kecil dibanding dengan di luar dari rumah. Itu saja Rasulullah menyebutkan ada keburukan-keburukan dalam rumah, yang salah satu solusi agar kita terjadi keburukan dalam rumah itu dengan sholat 2 rakaat, maka terlebih di rumah yang wilayahnya jauh lebih besar dan keburukannya multi level. Sehingga menyerahkan semua itu kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan berlindung kepada Allah dari keburukan tadi menjadi perkara yang sangat-sangat kita butuhkan. Kalau rumah kita saja yang ruang lingkupnya kecil saja, Rasulullah mengajar kepada kita untuk melakukan upaya-upaya agar berlindung dari keburukan yang ada di dalam rumah, apalagi di luar rumah yang wilayahnya tanpa batas, yang kita tidak tahu keburukan apa yang akan menimpa kita. Maka sungguh doa ini menjadi doa yang sangat-sangat tepat dan menjadi usaha preventif kita sebelum keburukan terjadi, sehingga Allah lindungi kita dari keburukan-keburukan tadi. Serahkan yang pertama urusan di luar rumah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah tidak mengajarkan kepada kita ketika kita masuk rumah dengan bismillah tawakkaltu 'ala Allah, kan tidak. Mengapa itu tidak diberikan doa itu, padahal sama-sama di dalam rumah pun kita harus kembalikan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lain dan tak bukan bahwasanya urusan di luar rumah ini jauh lebih kompleks, jauh lebih rumit dibanding urusan di dalam rumah kita. Maka serahkan semua kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah. Hanya saja salah satu kesalahan kita dalam berdoa. Makanya nanti insya Allah mudah di waktu kadang kita bertemu dengan adab doa, adab berdoa. Salah satu kesalahan kita dalam berdoa adalah
Tidak hadirnya hati. Mulutnya komat kamit, tapi hatinya tidak hadir. Dan itu penyakit yang umum menimpa kita dalam berbagai macam ibadah. Bukti nih. Bukti. Saya sering mengambil contoh, karena itu tidak alami, anak kira dialami oleh hampir semua kita. Ketika kita sholat, kita berzikir pertama untuk memulai miftahus sholat, ya, kunci pembuka sholat itu kita takbiratul ihram. Ya, miftahus sholat takbir. Ya, pembuka sholat itu dan takbir. Takbir itu bacanya apa sih? Allahu Akbar. Apa sih artinya? Betul? Apa arti Allahu Akbar? Betul. Tanyakan kepada diri kita ketika kita sholat. Allahu Akbar. Allah, engkaulah zat yang maha besar. Betulkah hati kita, pikiran kita menghadirkan kemaha besar Allah Subhanahu wa taala? Ternyata tidak. Mulutnya Allahu Akbar, miripnya saya tak kemana tak cana ya wae. Ya, pintu udah kunci belum? Kita mobil dari lisan kita mengucapkan Allahu Akbar, pikiran hati kita ada yang lebih besar daripada itu, yang memenangkan pikiran hati kita ketika kita mengucapkan itu. Betul atau tidak? Itulah penyakit yang sering menimpa kita. Sehingga apa? Kualitas doa kita, kualitas ibadah kita itu rendah. Karena apa? Kita hanya berkutat kepada apa? Hafalan-hafalan. Tahu enggak? Ya, doa sholat tahu. Tahu enggak doa keluar rumah tahu. Baru pada level apa? Para penghafal hadis, Masya Allah. Semua hadis hafal. Tapi ingat, ibadah itu tidak berhenti pada usaha kita menghafal saja. Tapi ada yang lebih besar dan merupakan inti sari ibadah itu sendiri adalah apa? Hati itu hadir ketika mengucapkan begitu. Ketika kita keluar rumah mengucapkan Bismillahi tawakkaltu Allah. Ya Allah, dengan pertolonganmu ya Allah, aku serahkan semua urusan di luar rumahku kepadamu ya Allah. Aku tidak sandarkan kepada kekuatan diriku, kecerdasan, mungkin kekuatan berpikir kita, kemampuan fisik kita. Tidak ya Allah, aku serahkan semua itu kepadamu ya Allah. Tapi kembali dan kembali mulut kita bergerak, hati kita tidak. Pikiran kita mengatakan ini mah gimana. Selalu yang menjadi ukuran, ya, kelancaran, kemudahan, kesuksesan, kembali ukurannya adalah apa? Logika berpikir kita. Kita masih mengandalkan logika berpikir kita, belum kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti kita tidak mikir. Lo mengembalikan kepada Allah juga itu butuh mikir kok. Betul nggak? Untuk mengembalikan urusan itu kepada Allah, kita perlu mengolah pikiran kita, betul nggak? Mengolah bahwasanya yang ada di luar itu tidak sanggup kita kendalikan, ya. Kita kembalikan kepada Allah. Bukankah itu membutuhkan olah pikir? Tapi Allah berikan kita kekuatan berpikir untuk apa? Untuk agar kita mengokohkan posisi kita sebagai hamba Allah. Dan salah satunya adalah apa? Menyerahkan semua urusan kepada Allah Jalla wa'ala. Inilah hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Plus ditambah mohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara. Ya. Na'udzubika an nazilla, tergelincir ya Allah dari fitnah syahwat. Au nadhillah, dari kesesatan, syubhat-syubhat, pemikiran-pemikiran, ya, ada kesyirikan dan seterusnya yang merusak agama kita. Ya, au nadhlima au nuzlama, dari mendolimi orang lain atau didolimi. Ya, kalau tergelincir, Rasulullah tidak mengajarkan menggelincirkan orang lain, menyesatkan orang lain. Tapi zalim Rasulullah sebutkan mendolimi dan dizalimi. Ya.
Karena memang demikianlah. Kalau kita ada di luar itu, seringkali kita lebih mengedepankan mengambil hak kita dan melupakan hak orang lain. Sampai-sampai hak orang lain pun kita merasa ini haqqi, hada haqqi, ini hak saya. Makanya wajar ya, kita kalau di jalan raya itu sering nyerobot punya orang tuh. Parkir sembarang tempat, merasa kita boleh parkir aja dimanapun berada. Karena kita mikirin kendaraan kita agar aman. Kita lupa bahwa itu ada hak orang lain misalnya. Bukankah itu pendoliman? Iya. Belum lagi kita bicara tentang apa? Ya, serobot-serobotan, mungkin masalah kalau orang berbisnis, berdagang, apa segala macam. Nah, kita berlindung untuk Allah Subhanahu wa taala, kita keluar dari rumah dari mendolimi atau didolimi. Yang keempat, au najahalu au yujhala alaina, yaitu berbuat kebodohan atau dibodohi. Ya, atau dibodohi. Ini zikir yang pertama. Ya. Insya Allah semuanya sudah faham nih zikir. Hafalnya Allahu alam. Ya, mungkin dari sekarang harus mulai menghafal. Di antara zikir yang lain, dan ini berdekatan juga dengan zikir sebelumnya, adalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza kharaja ar-rajulu min baiti faqal", jika seseorang itu keluar dari rumahnya lalu dia berkata, maksudnya berdoa, "Bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah". Nah, iya mah rata-rata hafal. Inilah penyakit kita. Doa itu hanya diajarkan dengan hiji. Hanya satu. Sementara lafaz-lafaz doa itu banyak. Cing, ambil contoh. Kalau doa ruku, ada berapa tipikal doa dibaca ketika ruku. Yang kita hafal seringkali diajarkan dengan satu. Subhanallahil azim. Ditambahkan riwayat yang lain, Subhanallahil azim wa bihamdi. Tok hanya di situ. Pada Rasulullah SAW membaca doa ruku itu tidak itu saja. Ada doa berbunyi Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu banyak kita tidak hafal. Mengapa? Selama ini metode pengajaran hadis Nabi SAW berupa zikir-zikir yang ada dikenalkan hanya satu. Kalau Rasulullah mengajarkannya beberapa model, berarti sunnahnya bila kita ingin tepat seperti Rasul, maka semua model itu harus kita hafal dan praktekkan semua, betul tidak? Tapi seringkali masalah yang dimunculkan di kita ini, termasuk metode pengajaran pengenalan agama Rasulullah SAW kepada umat Islam di Indonesia ini cenderung kali satu. Yang satu juga banyak yang nggak hafal. Maka ikhwas sekalian, kita ini perlu meluaskan pengetahuan kita terhadap ajaran Rasulullah SAW, termasuk zikir-zikir yang ada bila kita ingin tepat mengikuti Rasul. Karena Rasul mempraktikkan semuanya, berarti bila kita ingin mendapat kesempurnaan meneladani Rasul, mestinya semuanya juga harus kita hafal dan laksanakan. Betul tidak? Bukan berarti kalau satu saja berarti salah, bukan. Kita ini ingin mencari prestasi, mengejar prestasi ibadah yang terbaik. Betul tidak? Kalau urusan dunia, kita sering ingin berada paling ke depan, paling banyak, paling bagus, pokoknya paling nak pokoknya teh. Tapi kenapa untuk urusan ibadah kita hanya mencukupkan satu saja? Kalau bisa ditambah 2, ditambah 3, mengapa kita biarkan zikir kita satu model saja? Paham ya, Pak? Nah, berarti kita baru hafal doa keluar dari rumah, ya. Satu yang hampir semua kita paham itu. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billah. Tapi yang sebelumnya, zikir yang sebelumnya kita banyak belum hafal. Maka harapan kita ketika kita membahas adab keluar dari rumah ini, ya misalnya zikir yang tadi juga kita kita hafal dan praktekkan. Ya. Tapi ikhwas sekalian,
doa yang satu saja tadi, atau zikir yang kedua ini, walaupun kita baru hafal satu saja, ternyata ini zikir hebatnya luar biasa. Ya, keutamaannya ya sangat besar. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika seseorang itu keluar dari rumah lalu membaca doa Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Aku mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sandarkan urusanku semua kepada Allah yang tidak ada daya dan upaya kecuali hanya kembali kepadanya. Maka dikatakan kepada orang tersebut. Artinya malaikat mengucapkan kepada orang-orang yang berdoa dengan seperti itu apa? Ya, hasabak, artinya cukup bagimu. Qad hudita wa kufita wa wukita. Engkau sungguh, antum perhatikan iwas kalian. Kalau kita belajar bahasa Arab, di sini ada kata qad hudita. Qad ada kata qad, kemudian kata setelahnya itu kata kerja dengan kata kerja past tense atau fi'il madi namanya, al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, hudita, ya. Dianya madinya majhul ini, ya, pasif, kalimat pasif, kata kerja pasif. Qad, kata qad artinya sungguh, yang masuk pada kalimat kata kerja pasif yang past tense, lampau, itu artinya apa? Sebuah kepastian. Tahqiq artinya dalam ilmu bahasa Arab. Qad hudita, sungguh engkau telah diberikan hidayah, petunjuk. Wa kufita, sungguh engkau telah dicukupkan. Wa wuqita, sungguh engkau telah dijaga. Maka malaikat ya memberikan ucapan-ucapan kepada orang-orang, seorang muslim yang keluar dari rumah mereka, ketika berkeluar dari rumahnya mengucapkan doa ini. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata billah qad hudita wa kufita wa wuqita. Sungguh engkau telah diberikan petunjuk, engkau sungguh telah dijaga, engkau sungguh telah dicukupkan. Fayantahilu asyaitan. Ya. Maka syaitan pun lalu fayaqulu lahu syaitan akhar. Itu terjemahnya fayantahi itu apa? Maka syaitan menyingkir darinya. Ya, demikian juga. Ya, syaitan yang lain berkata kepada ya setan-setan yang lain juga, kaifalaka birajulin qad, maka ya bagaimana engkau bisa mengganggu seseorang yang telah apa? Hudiya wa wukiya wa wukiya, yang telah Allah berikan petunjuk, yang telah Allah cukupkan dan telah Allah jaga. Syaitan aja mikir 7 keliling untuk ngegoda orang yang keluar dari rumahnya membaca doa ini. Terjungkel setan itu menghadapi orang-orang seperti ini. Ini pasukan-pasukan Allah ini. Allah yang menjadi pelindung mereka. Allah yang menjadi pengawas mereka. Coba lihat, besar nggak keutamaan doa ini? Masya Allah. Cuman kembali, sebagaimana saya sampaikan, penyakit kita adalah mulut kita komat kamit, tapi kita tidak menghadirkan pikiran hati kita untuk mengembalikan semua itu kepada Allah. Kita mengucapkan Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, hati kita tetap mengandalkan apa? Pikiran kita dan strategi kita dalam menghadapi situasi-situasi yang ada di luar rumah kita. Itu kesalahan besar kita. Makanya seringkali doa itu tidak berkhasiat, tidak ampuh. Kalau ibarat itu senjata tajam, maka keampuhan senjata itu tergantung dari siapa? The user, pemakainya.
Kalau senjata yang tajam dipakai bukan seorang ahli pedang, misalnya pedang yang tajam dipakai bukan oleh seorang ahli pedang, maka jangan-jangan sebelum menebas musuh, kepala diri yang duluan kepotong. Dia dulu yang kemudian terluka. Betul atau tidak? Demikianlah, dzikir adalah senjata untuk melawan ya musuh Allah dari setan-setan yang ingin merusakkan kita, merusak iman kita, merusak dunia kita. Tapi demikian, bila dia ada senjata yang sangat hebat, tentu tergantung dari apa? Keahlian sang pemakainya. Paham tidak? Maka di sini ya, zikir yang sangat luar biasa ini menjadi ampuh dan berkhasiat bila sang pengucapnya berkualitas dalam mengucapkannya, hadir melibatkan hati dan pikirannya. Paham ya? Pak sekalian. Al-adabus salis, adab yang ketiga. Raf'ul basari ila sama' inda talafudhihi bidzikril awal. Mengangkat pandangan ke langit. Ya. Ketika mengucapkan zikir yang pertama itu kemudian mengangkat pandangan ke langit. Berdasarkan ucapan Ummu Salamah radhiyallahu anha, Nabi SAW tidaklah keluar dari rumahku. Berarti Ummu Salamah ini siapanya Rasul? Hah? Siapa? Istri Rasul. Kenapa Ummu Salamah? Rasul kan Abul Qasim, mestinya Ummul Qasim. Karena anaknya bernama Salamah. Ada enggak nama anaknya Muhammad bernama Salamah? Tidak ada. Berarti Ummu Salamah ini waktu dinikahi Rasul apa? Janda. Siapakah nama bapaknya? Nama suaminya dahulu Ummu Salamah? Abu Salamah. Wafat dalam perang. Ya. Siapakah nama anaknya Ummu Salamah? Salamah. Pertanyaannya, laki perempuan nih Salamah? Hah? Laki. Di kita di belakang berbunyi mah perempuan, weh hayu. Salamah itu laki-laki. Kalau pengen perempuan dinamain Salma, tak perkara perempuan. Salma. Kalau Salamah mah laki-laki. Maisaroh laki perempuan. Laki. Di kita jadi perempuan. Kalau sebagai plagiator, imitator itu ingin mengutip jadinya salah gitu. Makanya dulu waktu belajar sejarah juga bertanya-tanya dulu. Rasulullah SAW ketika berdagang membawakan dagangan istrinya Khadijah ditemani oleh Maisaroh. Masalah Rasulullah bertemanan dengan perempuan? Benar nggak ngalamin kayak gitu? Kepikir masalah soal berduaan berdagang ke Syam gitu kan dengan perempuan. Itu ternyata Pak guru kita juga tidak tahu bahwa itu laki masalahnya teh. Guru kita nggak tahu bahwa itu laki Maisaroh itu. Taunya kita kalau Maisaroh mah nama perempuan. Taunya dari mana? Tetangga orang Maisaroh teh perempuan masalahnya. Itu nggak paham apa? Nggak paham bahasa Arab masalahnya dan nggak paham kebiasaan orang Arab. Coba nanti antum pulang tanya ke tetangga, Mbak, kalau perempuan ya atau kepada laki-laki, tetangga laki-laki yang jarang ke masjid, berarti orang awam ini. Bapak, kalau Maisaroh itu laki perempuan, Pak. Mesti jawabnya perempuan. Betul nggak? Antum saja tahu laki-laki dari anak kasih tahu. Kalau terbejaan ku anama, antum tetap istiqomah Maisaroh teh perempuan. Termasuk Salamah itu. Ya, ada sahabat nama Salamah ibnu Abil Aqwa. Salamah ibnu berarti bin itu teh. Kalau bin berarti
laki. Kalau perempuan jadi binti kan gitu. Salama ibnu Abi Aqwa namanya. Laki Salamatu. Masuk ke Indonesia jadi nama perempuan. Nah, berarti yang salah siapa? Nah, Ummu Salamah adalah istri Rasulullah SAW. Dan banyak riwayat-riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah. Salah satunya adalah yang paling populer, yang ana hafal tentunya, berkaitan ketika kita membaca Al-Fatihah itu ayat per ayat. Ya, Bismillahirrahmanirrahim misalnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Maka Rasulullah SAW ketika sholat kata Ummu Salamah, beliau memunculkan jedah di tiap ayat yang ada. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya ya ada beberapa yang membaca disambungkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Maka kita mengatakan ini riwayatnya dari mana kita tidak paham. Mungkin dalam kaidah qiraah mungkin dibenarkan, tetapi bila kita merujuk bacaan Al-Fatihah yang dibaca oleh Rasulullah SAW dengan riwayat Ummu Salamah dalam hadis riwayat Muslim, maka belum membacanya ayat per ayat, dan itu pasti yang terbaik. Karena apa? Karena datang contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kita kembali kepada hadis. Bahwa Ummu Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah meridhoinya, tidaklah Nabi SAW keluar dari rumahku illa rafa'a tarafahu ila sama, kecuali beliau apa? Mengangkatkan pandangannya ke langit, ke atas. Faqala, sambil berkata, Allahumma inni a'udzu bika an adilla au udalla au azilla au uzulla au atlima au uzlama au ajhala au yujhala alayya. Kapan ini dibaca? Setelah baca dzikir yang pertama tadi. Ketika kita dzikir yang pertama baca bismillah. Jadi satu paket. Jadi seolah-olah bahwasanya ya ada beberapa hadis yang soal menggabungkan keseluruhannya dzikirnya. Seperti tadi Bismillahirrahmanirrahim Allah. Ini cuman tanpa la haula wala quwata illa billah kan? Yang pertama tadi kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzubika an nazilla au nudilla au nazlima au nuzlama au aja au najahala au yujahala alaihi. Ini yang pertama dulu dibaca ketika plek keluar dari rumah. Ya. Maka di situ ada bismillah tawakkaltu. Ya kan? Tapi tidak ada la haula quwata illa billahnya, baca lagi bismillah tawakkaltu Allah la haula wala quwata illa billah. Boleh. Nah, setelah itu baru kita memandang ke langit. Lalu membaca doa ini. Ya, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla ya, au adlima au uzlama au ajahala au yujahala alayya. Ini alayya karena pakai alif, ana saya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari menyesatkan atau disesatkan, dari menggelincirkan atau digelincirkan. Ya. Dari tergelincir atau digelincirkan, dari mendolimi atau didolimi, dari berbuat kejahilan atau dijahili. Sambil memandang, sambil mengangkat kepalanya ke langit. Dan anak kira dari 3 adab ini atau 3 dzikir ini kita baru melaksanakan 1 dzikir, yaitu baru Bismillahirrahmanirrahim Allah. Kalaupun kita mengangkat ke atas, kita memperhatikan genteng rumah kita bocor atau tidak. Ya enggak? Bukan bagian dari mempraktikkan doa ini. Ya enggak? Di ke atas teh naon genteng bocor enggak? Udah aman, rumah enggak ada yang bocor. Ya di atasnya semua aman. Udah baru jong-jong pergi dari rumah. Sama-sama mengangkat ke atas tapi beda tujuan. Ya. Selamat datang dengan adab-adab yang baru dalam Islam. Baik ikhwas sekalian, kita pindah kepada al-babu sabi, bab yang ke-7.
Yaitu pindah ke harful dal, huruf dal. Alhamdulillah huruf kha udah selesai. Dan ini insya Allah mudah ya. Ini tinggal dihafalkan ya. Jadi kalau kita simpulkan adab keluar dari rumah berdasarkan buku ini ya, itu ada 2 adab. Ada dua adab. Yang pertama sholat 2 rakaat sebelum keluar dari rumah. Kemudian ketika keluar membaca zikir-zikir yang Rasulullah ajarkan. Hanya 2 adab. Ya. Sholat 2 rakaat di rumah sebelum keluar dan membaca zikir ketika keluar dari rumah. Dengan zikir Rasulullah ajarkan. Pindah kita kepada harfud dal, huruf dal. Adab-adab yang menggunakan huruf dal. Al-faslul awal, fasal yang pertama adalah adabu dukhulil masjid. Adab masuk masjid. Ya, adab keluar masjid sudah kita bahas karena keluar dari huruf kha ya khuruj ya, khuruj minal masjid. Itu sudah kita bahas. Sekarang adab masuk masjid. Langsung saja yang pertama adalah an-niyatus salihatu. Memiliki niat yang baik, yang lurus. Fayambaghi lil muslim, kata penulis, fayambaghi lil muslimi idza dakhala al masjida ay yanwiya bidukhulihi al iltimasa mardhatillahi ta'ala wa tahsil al ajri was thawabi wa dhalika bi ityani baitillahi ta'ala wa ada'is salati fi wa dzikrillahi ta'ala. Hendaklah seorang muslim ketika dia memasuki masjid meniatkan diri ketika memasukinya untuk mencari ridho Allah Ta'ala semata dan meraih ganjaran pahala Allah Jalla wa'ala. Yang demikian itu dia lakukan dengan cara dia mendatangi rumah Allah Ta'ala, melaksanakan sholat di dalamnya, dan untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam masjid tersebut. Jadi semata-mata ya, niat masuk masjid itu ingin meraih ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan perbuatan-perbuatan adalah ridho ketika di masjid, yaitu berzikir, sholat, ya, baca Quran. Kalau orang niatnya pengen cari ridho Allah, maka perbuatan-perbuatan, ucapan-ucapan Allah ridhoi akan dia kerjakan. Dan tentu harus juga menghadirkan bahwasanya ini masjid merupakan ladang pahala buat dirinya. Ya, kalau ibarat kalau pedagang, ya, dia memasuki suatu tempat, mungkin di tempat usaha, maka dia berharap di tempat tersebut dia mendapatkan untung yang besar. Maka demikian pula kita melihat masjid itu adalah ladang pahala kita, tempat kita meraih pahala yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka masuk masjid dapat ridho Allah dan pahala yang besar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena karcis kita untuk memasuki surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari usaha manusia kita adalah apa? Pahala yang banyak. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa amma man saqulat mawazinu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Ya, dalam surah Al-Qari'ah. Maka barang siapa yang timbangan pahalanya berat, maka dia akan berada dalam kehidupan yang Allah ridhoi. Maksudnya berat itu bukan berarti dosa nggak ada. Cuman ketika pahala ditimbang dengan dosa, ternyata pahalanya lebih banyak daripada dosanya. Ana mau tanya sama antum, kalau kita sebagai manusia pasti berbuat dosa atau tidak? Pasti. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Pasti kita berbuat dosa. Karena kalau seandainya seluruh manusia ini tidak ada lagi berbuat dosa, maka Allah akan musnahkan manusia ini. Allah akan datangkan lagi kaum yang baru yang berbuat dosa. Lau annakum lam tuthnibu la dhahaballahu ankum. Summa, ya, kalau kalian tidak lagi berbuat dosa, Allah akan lenyapkan kalian. Summa la jaa qauman, kemudian Allah akan datangkan kaum yang baru, yusnibun wa yastaghfirun fayaghfiru lahum.
Maka Allah akan datangkan kaum yang baru, yang mereka berbuat dosa, kemudian mereka beristighfar kepada Allah. Dengan itu Allah berikan ampunan kepada mereka. Maka berbuat dosa sebuah kepastian, sebuah kemestian. Tidak mungkin kita tidak berbuat dosa. Persoalannya adalah berarti Allah ingin menguji kita dari apanya. Kalau kita pasti berbuat dosa, Allah ingin menguji kita apanya? Menguji kualitas pertobatan kita. Paham tidak kita memetakan suatu masalah? Kalau kita pasti berbuat dosa dan tidak menghindar, tidak bisa menghindar karena itu sebuah kepastian, lalu Allah menguji kita dari sisi apanya? Dari sisi apa? Kualitas bertobatnya kita. Paham ini? Al-Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, sedikit ana lebarkan, dalam kitabnya Al-Fawaid. Beliau membahas ada sebuah pasal namanya Hukukul ibadah wa maratibuha. Itu bagus sekali pembahasannya. Dan Anda sering jadikan ini tema-tema yang tematik. Yang Anda kasih judul 5 hak Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Atau karakteristik 5 karakteristik seorang hamba yang saleh. Terserah apa bahasanya, tapi 5 itu. Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala ada 5 hak yang menjadi kewajiban seorang hamba. Dan keberuntungan dan kebaikan seorang hamba tergantung dari kualitas seorang hamba tersebut dalam menyempurnakan 5 hak Allah ini. Yang pertama, perintah Allah yang dia kerjakan. Yang kedua, larangan Allah yang harus dia tinggalkan. Yang ketiga, nikmat Allah yang dia syukuri. Yang keempat, musibah Allah yang dia sabari. Yang kelima, dosa kepada Allah yang harus dia taubati. Bisa diulangi? Yang pertama, perintah Allah. Ini haknya Allah yang dikerjakan oleh seorang hamba. Yang kedua, larangan Allah yang dia tinggalkan. Yang ketiga, nikmat Allah yang harus dia syukuri. Yang keempat, musibah Allah yang harus dia sabari. Yang kelima, berdosa kepada Allah yang dia taubati. Sedikit kemudian diambil faedah ini oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya Al-Qawaidu Arba. Al-Qawaidu Al-Arba. Kata beliau, ilam rahimakallah atau ilam asyaraq li ta'ati. Saya lupa lafadznya. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu. Beliau menyebutkan bahwasanya bila seorang hamba itu yang pertama wa ana awasalullah ayyaj'alaka mimman, dan aku berdoa kepada Allah, kata Syekh dalam kitab Al Arba tersebut, dan aku berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alaka, dan untuk menjadikanmu mimman, termasuk golongan yang pertama, ida u'tiya syakara, ketika diberikan nikmat pandai mensyukurinya. Wa idza tuliya sabara, dan ketika diberikan ujian musibah bersabar. Wa idza asnaba istaghfara, dan ketika melakukan dosa beristighfar kepada Allah. Fa inna haula'i tsalasa unwanus sa'adah, kata beliau. Karena 3 perkara ini merupakan tanda kebahagiaan seorang hamba. Ini Qayyim memunculkan 5 dari 3 tadi. Ya. 5-nya adalah perintah yang dikerjakan, larang ditinggalkan, nikmat yang disyukuri, musibah yang disabari, dan dosa yang ditobati. Maka bertobat atas dosa merupakan amal soleh atau tidak? Berpahala tidak? Berpahala. Maka niat kita ketika kita memasuki masjid juga sama. Ingin mencari ridho Allah, mencari pahala Allah, berupa apa? Kita istighfar di situ, bertobat di situ, berzikir di situ. Ya. Al-adabus tsani, adab yang kedua, ad-dukhul birijlil yumna, masuk menggunakan kaki kanan. Wa dzalika li istihbabi at-tayammun fi kulli amrin syarifin kama sabaqa ghairu marrah. Demikian berdasarkan keumuman, disukainya memulai segala sesuatu itu dengan dari kanan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, ya, dalam sini hadisnya sudah berlalu di depan kita pada kaji-kaji kita sebelumnya, di bahasa Muslim. Karena Rasulullah yu'jibu at-tayammun. Rasulullah SAW itu sangat senang dengan yang kanan, memulai sesuatu dengan yang kanan. Ya.
fitana'ulihi wa tarajjulihi wa tahuri wa fituhurihi wa tahuri wa fi sya'nihi kullih. Fitana'ulihi ketika beliau memakai sandal atau sepatu, memulainya dari yang kanan. Wa tarajjulihi, dan ketika beliau apa? Bersisir, memulainya dari yang kanan. Jadi kalau bersisir tuh Bapak Ibu sekalian, memulainya jangan dari tengah dulu, ngurus jambul hayu dirapikan yang pertama. Pertama kali ketika sisir itu mulai dari kanan. Kalau sebagian orang kan ngurus model dulu kan, oh ini enaknya kiri dulu. Kalau orang belajar adab, termasuk adab bersisir, pasti dia akan apa? Adab Rasulullah SAW, maka dia akan memulai dari yang kanan. Apalagi kalau Rasulullah rambutnya itu dibelah dua itu. Nah, gitu. Kanan kiri, tah gitu. Belah Rasulullah SAW. Kalau kita melakukan itu, kemudian itu orang aneh. Tapi yang tidak, kita mulai dari yang kanan. Sudah yang kanan, kemudian baru yang kiri. Berarti selesainya dari kiri. Mulanya dari kanan. Jadi urusan rambut pun tidak dilewatkan dalam agama kita. Apalagi ada beberapa adab tentang rambut ya. Saya nggak tahu, nanti kita bertemu dengan adab syar gitu. Adab tentang rambut. Itu unik, Islam itu luar biasa. Fokus Islam itu universal. Tentang tubuh kita. Itu nggak dilewatkan tuh ngurus badan. Ada 10 sunnah fitrah kita. Itu kalau kita jadi melihat betapa Islam itu sempurna. Berkenaan dengan tubuh kita ini pun itu tidak dilewatkan perhatiannya. Ya. Apa 10? Al-Asra min sunani fitrah. 10 dari sunnah-sunnah fitrah manusia. Ada yang hafal? 1, gunting kuku. Jadi kalau manjangin kuku, apalagi si kuku panjang, dilingker-lingkerin gitu kan. Nah ini Masya Allah. Ya. Sama sekali bukan ajaran Islam. Jadi kan kita banyak orang Islam itu sengaja manjangin kuku gitu kan, dibuat model segala macam. Nah, ini bukan ajaran Islam sama sekali. Yang kedua, apa? Betul. Mencabut rambut yang ada di ketiak. Dan akhirnya ini bagian dari kesehatan. Sehingga ya biasanya kalau rambut ketiaknya panjang, burketnya juga lebih subur. Ya gitu. Bagian dari kesehatan. Islam sudah berbicara membersihkan bulu ketiak. Sekarang lagi tren itu kan, dijual alat-alat yang dibersih pakai Rexona dan rek yang lain misalnya. Islam sudah dahulu kan memperhatikan itu. Apalagi cing? Itu baru 2. Hah? Merapikan kumis. Merapikan kumis. Yang keempat, manjangin jenggot. Ini fitrah kejantanan. Sebab perempuan tidak tumbuh jenggot. Yang kelima, tuh baru kelima. Ini ada 10 men. Baru kelima udah mentok. Apa? Mencukur bulu kemaluan. Masya Allah, Islam nggak malu-malu. Ya, cukur berkemaluan. Terus apa lagi? Apa? Al-khitan, belkhitan. Udah berapa tuh? 6, 7? Nanti berujaah lagi ya. Istinja, bercebok. Apa lagi? At-tasawwuk, bersiwak. Berapa dah? 8. 9? Istinsyak, betul. Istinsyak itu berkumur-kumur. Ternyata itu bagian dari fitrah. Sampai istinsar. Satu lagi apa ya? Ana nanya ini, antum ana juga ikutan murjaah sama-sama. Satu lagi teh. Mencuci sela-sela tangan ya? Apa? Bangun tidur, terus mandi apa? Cuci tangan ya? Iya, insya Allah itu ya. Gitu. Insya Allah. Itu ikhwas sekalian. Kalau kita hubungkan dengan apa? Kesehatan fisik. Islam sudah berbicara tentang kesehatan fisik.
sekarang bersiwak. Dulu pernah kita masalah siwak ya. Coba kita sedikit ulang. Ada hadis Nabi SAW. Saya sebutkan 2 hadis Nabi SAW tentang bersiwak. Dia bersabda, "Laula an syuqqa ala ummati la amartum bisiwaki inda kulli wudu." Kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali berwudu. Kita berwudu itu pengen sholat kan? Walaupun tidak harus. Kalau berwudu itu harus sholat. Tapi kalau mau sholat harus berwudu. Paham tidak? Tidak harus kok habis berwudu mesti sholat. Tapi kalau mau sholat harus wudu. Ini namanya syarat. Ya, syarat itu adalah ma yalzam min adamihi al-adam wa la yalzam min wujudihi al-adam, gitu dalam istilah fikih. Itu syarat artinya. Kalau kita mau sholat itu wajib berwudu. Tapi bukan berarti kalau berwudu harus sholat. Paham nggak? Liurnya. Misalnya Anda berwudu jam 8 pagi atau jam 7 pagi Anda berwudu, apakah harus sholat saat itu? Enggak harus. Tapi kalau Anda mau sholat duha, Anda wajib wudu. Tapi kok berwudu nggak harus sholat. Nah sekarang anggap kita ini sholatnya 5 waktu. Berarti wudunya 5 kali. Udah, dalam Islam itu sudah mengalahkan iklan Pepsodent. Yang wudunya hanya 2 kali. Sekali sebelum tidur dan sekali setelah bangun tidur. Islam 5 kali ini minimal. Sekarang Anda sebutkan lagi hadis yang kedua. Laula anna syuqqa ala ummati la amartum bisiwaki ya inda kulli shalah. Kalau aku tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk bersiwak sebelum sholat. Berarti apa? Sekali lagi. Kan kita hadis ini bisa kita praktikkan. Kalau bersiwak kita pakai kayu siwak. Tahu kayu siwak? Ketika berwudu, siwak dulu. Kanan atau kiri ini ikhtilaf ulama. Ya, pakai tangan atau tangan kiri ini ikhtilaf. Intinya itu bersiwak. Sekali kan, baru wudu. Nanti ketika mau sholat, keluarkan lagi senjata kita tadi. Siwak lagi. Udah berapa kali? 2 kali. Berarti bersihkan gigi dalam Islam minimal berapa? 10 kali. Belum kita sholat duha. Belum kita sholat malam. Sholat duha berarti tambah lagi 2. Sholat malam tambah lagi 2. Ada berapa kali? 14 kali. Mana syariat agama memperhatikan kebersihan gigi mengalahkan Islam? Itu kan ajib itu. Kan masalahnya di rumah kita tenyetok. Makanya kan orang yang mensikat gigi dah pakai odol wae gitu. Makanya iklan Pepsodent lebih laku untuk kita amalkan. Ya kalau kita nyetok insya Allah gitu kan. Nah masalahnya kita memang kurang stok ya. Nah mudah-mudahan bisa terus kita ingatkan. Termasuk rambut ya, termasuk rambut. Tentang ada rambut itu Islam perhatikan. Seperti misalnya, nah Rasulullah anil koza, Rasulullah SAW melarang model potong rambut dengan koza, menipiskan sebagian dan menebalkan sebagian yang lain. Tipis tengahnya. Ada lagi yang pang itu, dari depan ke belakang, model pang itu. Islam memperhatikan rambut model aja dia perhatikan. Ya, tidak boleh menyerupai laki-laki fasik, cara model rambut orang-orang fasik, baik laki maupun perempuan di kalangan kafirin. Islam berikan perhatian. Man kana lahu sya'run, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fajmilu. Barang siapa yang memiliki rambut, maka indahkanlah rambutnya. Jadi Islam itu memberikan perhatian besar pada rambut. Makanya bersampo dalam Islam disukai. Karena itu bagian dari perawatan rambut. 14 abad yang lalu sebelum manusia berbicara tentang apa? Model-model rambut dan bagaimana merawat rambut yang sehat segala macam, Islam sudah terdepan membicarakannya. Cuman karena warisan yang sangat mulia ini tidak tersosialisasikan dengan baik, tidak kemudian tersebar luas, banyak orang-orang Islam sendiri apalagi dola Islam yang tidak mengetahui akan kesempurnaan agama kita ini. Maka kita tuh mestinya apa? Harus merasa bahagia menjadi seorang muslim. Apa? Karena dalam agama kita itu semuanya tersedia.
Apa yang kita butuhkan untuk hidup kita dunia, apalagi akhirat, semuanya sudah ada dalam Islam. Nah, berkaitan dengan memulai dari kanan, termasuk dalam perawatan rambut. Allahu a'lam bishawab, sudah belum ada penelitian apa faidahnya memulai nyisir dari rambut. Mungkin kalau ada penelitian, kalau ada orang meneliti, diteliti. Misalnya sampel 100 orang yang selama 1 tahun bersih dari kanan, diuji kekuatan rambutnya dengan rambut yang tidak, yang menyisirnya acak-acakan, memulainya kadang kanan kadang kiri. Kalau ada pengujian seperti itu, akan semakin menunjukkan bahwasanya Islam sudah terdepan berbicara tentang mengukuhkan rambut misalnya. Belum ada ya? Mungkin suatu saat ada ya. Kalau ada yang mau ngambil disertasi di dunia farmasi, tuh bagian itu dapat judul sudah anak kasih tuh. Tinggal cari sampel kan, misalnya 100 orang gitu jadi sampel. Lebih bagus ada populasi, antum ambil tuh, misalnya populasi 1 kecamatan, lebih bagus lagi. Ambil sampel 100 orang, bandingkan dengan 900 orang gitu kan. Ternyata setelah setahun diuji, atau kemudian diuji, ternyata rambut yang, orang yang misir rambutnya dari kanan ini, ternyata rambutnya lebih kuat. Ketika ditarik pakai tank, itu nggak putus misalnya. Gitu. Nah, masuk masjid, menggunakan kaki kanan, berdasarkan keumuman Rasulullah SAW menyenangi sesuatu dimulai dari kanan. Karena sahabat yujibu at-tayammun fi tana'util wa tarajjulihi wa tawfurihi wa fi sya'ni kulli. Bahkan Rasulullah dalam semua urusannya senang mulai dari yang kanan. Ya. Termasuk masuk masjid. Kita dulu sudah minggu lalu kalau nggak salah ya, di antara adab keluar masjid, keluarnya dengan kaki kiri. Itu sama seperti sholat kita masuk kemana, Cing? Masuk WC. Masuk WC kakinya ke kanan, kaki kiri. Berarti kalau di masjid kita selalu bertempur dengan tempat yang tidak sesuci masjid. Paham nggak menggabungkannya? Paham ya? Makanya pakai kaki kiri. Itu ada rahasianya, bahwasanya tidak ada tempat. Laisa fi makan atharu minal masjid. Tidak ada tempat yang lebih suci mengalahkan masjid. Makanya keluar dari masjid pakai kaki kiri. Masuknya pakai kaki kanan. Dan itu sudah dibahas oleh Syekh juga di pertemuan kita yang telah lalu dengan membahas adab keluar dari masjid. Al-adabus tsalis, adab yang ketiga adalah dzikrullahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Itu mengingat Allah dan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, berdasarkan fayaqul insan dukhul al-masjid, maka seorang manusia atau seseorang itu ketika dia masuk masjid dia mengucapkan a'udzu billahil azim wa bijihil karim wa sultanil adi qadim minasyaitonir rajim bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma shalli ala Muhammad wa azwaji Muhammadin Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Insyaallah. Jadi ketika dia masuk masjid dia berdoa kepada Allah yang Maha Agung melalui dengan wajahnya yang mulia dan kekuasaan Allah yang terdahulu dan tanpa akhir dari syaitan yang terkutuk. Bismillah dengan nama Allah, salam dan salawat untuk Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad, ya Allah berikanlah salat kepada Muhammad wa azwaji Muhammad dan istri-istri Muhammad SAW. Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Wa hadza mustahabun min jamu'u al-ahadits fil bab. Dan ini merupakan ya, ini diambil dari kumpulan hadis-hadis dalam bab ini. Fa innahu sallallahu karena Nabi SAW berkata, "Idza dakhala ahadukum al-masjid." Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, falyusallim 'alan nabi, maka hendaklah dia mengucapkan salam dan salawat kepada Nabi SAW. Wal yaqul, lalu berikutnya dia mengucapkan, Allahumma ftahli abwaab rahmatik, ya Allah bukakan untukku pintu-pintu rahmatmu. Juga telah tetap dari Nabi SAW, karena idza dakhala masjid qala, demikian pula Nabi SAW ketika beliau masuk masjid,
Beliau berkata, A'udzu billahil azim, aku berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa biwajhil karim, dan dengan wajahnya yang mulia, wa sultanihil qadim, dan dengan kekuasaannya yang terdahulu dan tanpa akhir, minasyaitonir rajim, dari syaitan yang terkutuk. Wa qala, dan beliau juga mengucapkan, idza qala dzalika hafidhan minhu sa'ira al-yaum, maka jika seorang masuk masjid mengucapkan doa yang seperti ini, maka akan dijaga dari seluruh keburukan sepanjang hari. Maka dia akan terjaga sepanjang hari. Nah, ini pun kembali termasuk doa-doa yang belum kita sempurnakan. Ya, kalau selama ini kan kita cukup pakai kanan langsung doa, Allahumma aftahli abwaab rahmatik. Ya, padahal mestinya ada bacaan bismillah. Ya, bismillah ini berdasarkan keumuman hadis Nabi SAW. Kullu amrin dibalin la yubda bismillah fahuwa akhta. Setiap perkara-perkara penting, bagus, berkualitas dan baik yang tidak dimulai dengan bismillah, maka dia terputus. Maksudnya apa? Adamul barokah, hilang barokahnya. Walaupun hadis ini diikhtilafkan ulama. Syalbani dalam kitab Mi'warul Ghalil mendhaifkan hadis ini. Ya, sebagian ulama ilmu menyatakan hasan li ghairi. Hasan, ya, seperti itu. Ya, artinya bahwa mengucapkan bismillah ini bagian dari apa? Bagian dari memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita bismillah, kemudian masuk kaki kanan, kemudian kita mengucapkan salawat dulu kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, aku berlindung kepadamu. Ya Allah, Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Allah, berikanlah salam dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian kita berdoa, Allahumma aftahli wa rahmatik. Ya Allah, aku minta rahmatmu, dan wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, a'udzubillahil azim, berlindung kepada Allah yang Maha Agung, wa bijal karim, dan dengan wajahmu yang mulia, wa sultanil qadim, dan juga kuasanya yang terdahulu dan tanpa akhir, minasyaitonir rajim, berlindung kepada syaitan yang terkutuk. Maka terjaga Allah Subhanahu wa taala dari hari itu sepanjang hari. Ikhwan sekalian, tadi kita membahas zikir keluar dari rumah kan? Keluar dari rumah ya. Itu ada dua, perhatikan oleh kita. Kita bertawakal kepada Allah dan berlindung kepada Allah. Ya kan? Maka masuk masjid. Rasulullah SAW juga mengajarkan dua aspek ini. Yaitu apa? Kita minta rahmat Allah Subhanahu wa taala dan minta perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata hatta masjid pun tidak aman kita dari ketergelinciran kita, dari godaan syaitan. Padahal masjid tempat yang rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatta masjid pun tidak aman. Apakah ini hanya masjid-masjid selain Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Tidak. Hatta di Masjidil Haram, hatta di Masjid Nabawi. Karena lafaznya umum. Kalau Masjidil Haram, Masjid Nabawi saja tidak aman dari tipu daya syaitan, apalagi Masjid At-Taqwa. Ya kan? Apalagi Masjid At-Taqwa. Enggak aman kita dari tipu daya syaitan yang ingin merusak ibadah kita ketika kita berada dalam masjid. Dan ikhwas sekalian, antum perhatikan Rasulullah SAW, anak sering ya menelaah zikir-zikir atau Rasul ajarkan itu. Mengapa Rasul tidak membatasinya? A'udzubillah saja. Ya kalau aku belum kepadamu, ya lindungi aku ya Allah. Kenapa doanya nggak cukup di situ saja? Tapi Rasul melebarkan a'udzubillahil azim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, ya Allah yang Maha Agung, wa bijil karim, dan wajahmu yang mulia, wa bi sultanika, wa bi sultanihi al-karim, ya al-qadim, dan dari kekuasaanmu yang dulu dan tanpa ujung. Ini syaitanir rajim. Kenapa tidak cukup a'udzubillahi minasyaitonir rajim saja? Bukankah sama? Paham enggak? Tapi Rasul meluaskan. Mengapa? Karena masjid adalah tempat yang harus diperbanyak dikir-dikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain bahwasanya belum di syaitan, perkara yang memang sangat mendesak untuk segera dan selalu kita lakukan. Sekali kita selalu baca, doa berlindung dari syaitan.
Gitu. Setan ini umum, setan dari kalangan laki-laki juga setan dari kalangan manusia. Ya kan? Saya pernah bilang tadi, antum kalau kita ngaji ilmu, gitu kan. Kalau antum tidur di kajian, itu setan datang tuh udah berhasil. Antum ketika dikaji ilmu, antum ngobrol, setannya teman antum. Setannya di kalangan manusia. Iya. Sendiri, setan datang tuh, ngantuk weh, tidur weh. Jadi weh. Dapat ilmunya teh jadi lep-lepan, kadang nangkap, nangkap. Berhasil setan kan? Kadang apa? Kadang yang fokus, teman aja ngobrol. Bro, ente udah belum? Setannya apa? Teman ente. Makanya beliau dari setan itu betul, lafadznya umum loh. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Tapi Ustaz, Masya Allah, anak bukan gak min konsentrasi, tapi nong badan lagi capek gitu. Ada ke masjid. Itu kan? Berarti kita ke masjid, niat kita udah baik nih. Saya pengen dapat pahala. Saya pengen dapat ilmu. Betul enggak? Tapi ternyata setan tidak membiarkan kita berjalan mulus. Setan kejar rasa lelah kita. Diingat-ingatkan terus ketika masuk masjid. Ingat kamu kan capek, wajar lah. Betul enggak? Soalnya apa? Itu sebuah yang wajar. Setan berhasil. Kita bukan gak dapat pahala. Insya Allah dapat. Cuman mestinya 100. Jadi nilainya jadi 99,9. Dikit gitu. Paham gak? Kayak sekalian, doa ini penting. Karena kita ini gak bisa mengandalkan strategi kita dari rumah loh ketika ke masjid. Niat kita udah bagus, udah lempeng, udah lurus. Di jalannya, setan gak biarkan kita untuk apa? Bergelimang pahala. Ya, mohon maaf bagi yang masih ngantuk, bagi yang masih ngobrol di masjid, waspadai setan-setan yang mengelilingi antum. Gitu. Caranya solusinya gimana? Kalau misalnya ngantuk, fadl ikhwan, antum wudu dulu boleh. Ya, antum keluar wudu. Karena apa? Insya Allah setannya lari. Tapi kok dari kalangan manusia gimana caranya? Antum pindah lokasi. Afwan ya, pindah dulu ya. Ya, assalamualaikum setan. Bukan begitu. Ini cari lokasi, pindah lokasi misalnya. Ini kayaknya orangnya tiap ketemu hayu ngobrol, berarti dia sudah punya bakat-bakat setan nih buat kita. Misalnya. Makanya kita cari tempat duduk yang beda. Nanti keluar rumah kita cecernya, lu setan lu ngapain aja tadi di majelis? Ngobrol aja, ngajak anak ngobrol. Anak pengen ngaji, anak pengen catat, anak pengen dapat ilmu sama ente nih. Kita masuk surga gak? Hayu orang bareng masuk surga. Kan begitu misalnya. Maaf ya, ini sedikit masukan supaya kita bisa meraih pahala yang terbaik insya Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata Rasulullah mengajarkan kita untuk berlindung dari syaitan yang terkutuk. Memang ar-rajim di sini adalah syaitan dari kalangan jin memang. Syaitan dari kalangan jin. Tapi ya ingat, ketika ke kitanya nggak berhasil, syaitan masuk melalui teman kita. Kan begitu kan? Tapi kita udah bentengnya kuat nih, ke teman kita gagal, aja teman kita yang merusak niat kita. Bisa seperti itu ya. Allah bisawab. Adab yang keempat adalah salatul rakaatain tahiyatul masjid. Salat 2 rakaat untuk memuliakan masjid. Ya, karena Nabi bersabda, "Idza dakhala ahdul masjidah" ya, falyarqa rak'ataini qabla ayyajlisa. Jika salah seorang dari kalian masuk masjid, maka salatlah 2 rakaat sebelum duduk. Sebelum duduk. Ya. Nah, ini 4 adab ketika masuk masjid ya. Niat kita luruskan. Yang kedua apa? Kita mengucapkan doa-doa dan zikir ketika masuk masjid. Setelah kemudian sebelumnya kita menggunakan kaki kanan masuk masjidnya. Kemudian apa? Sholat 2 rakaat ya, tahiyatul masjid. Dan Rasulullah SAW hanya menyebutkan 2 rakaat. Maka ini bisa misalnya kita
masuk misal sholat duhur, kita datang setelah adzan misalnya, maka ketika kita sholat niatnya sholat qobliyah, itu sudah dianggap tahiyatul masjid otomatis. Paham? Jadi nggak perlu lagi ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana cara kita meniatkan kita pengen rawatib qobliyah dengan tahiyatul masjid? Maka kita mengatakan Anda 2 rakaat rawatib itu sudah tahiyatul masjid. Otomatis, karena Nabi ya hanya mengatakan idza dakhala adul masjid ya falyarka rak'ataini qabla ayyajlisa. Kan begitu lafadznya. Atau lafadznya menyebutkan idza dakhala ahadukum al masjid fala yajlisa hatta yusalli rak'ataini, begitu. Hadis riwayat Muslim. Ya. Ini pasal yang pertama dari adab-adab dengan huruf dal. Nah, itu masih kuat? Masih kuat? Masih insya Allah ya. Ana yang nggak kuat. Kalau antum masih kuat ya antum baca sendiri deh di sini sampai duhur ya, itu buku ada. Ya sisa waktu barangkali kalau ada yang ingin ditambahkan ya, karena bisa jadi pembahasan ana itu masih sangat kurang, atau kalau barangkali situ ada yang keliru antum boleh luruskan. Ya, kalau ada yang ditanyakan, yang tidak tahu dan bila ana punya jawaban ana sampaikan. Kalau ana juga tidak punya jawabannya ya ana akan jawab tidak tahu. Ya, ana kira tidak ada yang perlu kita kaji kembali. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala berikan selalu rahmatnya kepada kita, memberikan ampunnya kepada kita, dan semoga Allah juga berikan barokahnya kepada kita. Dan jazakumullah khairan atas kehadiran dan perhatian antum semua. Ya, semoga Allah jadikan itu semua sebagai amal saleh Allah terima. Amin Allahumma amin. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.